Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandara Pujiastanto dari Teknik Informatika. Di sini saya terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Endang Eskom MSI. Baiklah, perkenalkan, saya tadi memperkenalkan nama saya Wandara Pujiastanto. Kemudian saya adalah seorang mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi Teknik Informatika. Baik, untuk yang pertama terkait dengan materi pemasaran, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari pemasaran itu sendiri. Nah, pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan Armstrong itu adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Sedangkan dari Westenton itu adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli yang potensial. Nah, jadi intinya pemasaran itu adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar, sasaran, serta tujuan perusahaan. Untuk yang kedua adalah konsep dasar dari pemasaran. Konsep pemasaran itu muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Pada zamannya itu, waktu itu perusahaan itu menjalankan pemasaran cukup dengan dua kata saja, yaitu membuat dan menjual atau memproduksi dan melakukan penjualan. Para pemasar mengatakan, inilah produk yang saya buat, silakan Anda beli. Nah, orientasi pada saat itu berpusat hanya pada produk, yaitu pelanggan atau konsumen tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi, atau produk apapun yang dibuat itu pelanggan akan membeli. Nah, jadi terkait dengan konsep dasar pemasaran, kita mengetahui terkait dengan marketing core concept atau konsep pemasaran yang inti, yaitu yang pertama itu adalah banyaknya orang yang membutuhkan dan menginginkan, yaitu needs and wants. Itu banyak orang yang membutuhkan dan menginginkan. Nah, maka dari itu banyak perusahaan yang membuat products atau membuat produksi. Nah, setelah kita membuat produksi, pasti kita akan menjualnya. Nah, menjualnya itu adalah kemudian muncul itu adalah values and satisfaction ataupun nilai dari kepuasan dari pelanggan. Nah, setelah kepuasan dari pelanggan ini akan mendapatkan suatu pasar atau kita akan mendapatkan konsumen tersendiri. Ini adalah terkait dengan marketing core concepts. Nah, kemudian konsep dari dasar pemasaran itu adalah yang pertama itu terkait dengan menetapkan target market atau pasar sasaran. Yang kedua itu adalah mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu adalah menjalankan pemasaran secara integrasi. Dan yang keempat itu adalah menciptakan kepuasan pelanggan atau value certification. Nah, di sini adalah target market. Target market itu adalah sebuah titik awal. Kemudian kita melakukan kebutuhan pelanggan. Ini adalah dilakukan harus secara fokus. Kemudian adalah pemasaran terintegrasi itu adalah sebuah sarana yang untuk menjadi pemasaran itu apa saja. Dan yang terakhir itu adalah kepuasan pelanggan atau value certification. Nah, ini adalah hasil dari kegiatan pemasaran itu adalah yang kepuasan pelanggan. Nah, di sini dalam konsep dasar pemasaran itu ada 5 konsep ya, itu aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan. Untuk yang pertama itu adalah konsep produksi atau yang kita memproduksi, kemudian konsep suatu produk itu sendiri, kemudian ada konsep penjualannya seperti apa, kemudian ada konsep pemasaran yaitu marketingnya seperti apa, cara kita pemasaran dan promosinya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah konsep pemasaran yang berwawasan pada masyarakat. Nah, untuk yang ketiga itu adalah tujuan dari pemasaran itu sendiri. Nah, tujuannya itu adalah di sini adalah produk dan konsumen. Untuk yang pertama itu adalah mengenal. Kita produk dan konsumen itu harus saling mengenal.
Makanya adanya tujuan dari pemasaran itu, adanya konsumen harus mengenal produk, adanya produk itu sendiri harus mengenal dari perilaku si konsumen. Kemudian mendekatkan ini, produk harus mendekatan dengan konsumen, kemudian konsumen harus berdekatan dengan produk. Kemudian yang terakhir adalah memahami. Suatu produk itu harus bisa memahami perilaku konsumen. Misalnya konsumen ingin apa, kita akan menghasilkan sebuah produk. Baik, untuk yang pertama itu adalah mengubah. Conversational marketing itu adalah merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. Dan yang kedua adalah mendorong atau stimulation marketing, itu adalah mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui itu suatu produk atau jasa. Jadi itu mendorong agar kita membeli. Kemudian terkait ketiga itu adalah mengembangkan atau developmental marketing. Nah, ini adalah membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Baik, kesimpulan saya dari pemasaran ini adalah yang pertama adalah tujuan dari pemasaran itu adalah mempertemukan kebutuhan dan keinginan yang menjadi pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pasar itu sangat dinamis, selalu terjadi perubahan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan atau organisasi itu perlu informasi yang akurat dan mutakhir atau up to date terkait dengan bagaimana pemasaran, kemudian ada perilaku konsumen, kemudian ada seperti itu ya, peraturan-peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah terkait dengan pasar, terkait dengan produk, dan peraturan-peraturan yang mengikat perusahaan lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam, perusahaan harus mempunyai konsep mendasar untuk menghadapi persaingan. Nah, yang pertama itu adalah konsep produksi, produk, kemudian ada penjualan, kemudian pemasaran, kemudian ada pemasaran berwawasan masyarakat. Nah, untuk yang kelima adalah seorang marketer itu harus mempelajari keinginan pelangganannya, kemudian persepsi pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja dan pembelian. Nah, hal ini akan menyediakan kata kunci untuk mengembangkan produk baru atau innovation atau improvement terkait dengan produk-produknya. Nah, merencanakan produk untuk masa mendatang itu membuat kebijakan harga, saluran distribusi, dan elemen lain dari pemasaran. Dan untuk yang terakhir itu adalah untuk mengevaluasi peluang pasar yang ada, dibutuhkan suatu sistem informasi pemasaran yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan suatu marketing research atau penelitian pasar. Perusahaan dapat melayani pelanggannya secara baik hanya dengan meliti ulang para pelanggannya meliputi kebutuhannya, keinginannya, lokasinya, dan cara pembeliannya, dan lain-lain. Nah, itulah kesimpulan dari kegiatan suatu pemasaran atau manajemen pemasaran yang harus kita ketahui. Oke, sekian, terima kasih. Saya Wandara Pujiastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi.